Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa. Salatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ja'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab karya ulama terkemuka Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Kitabnya yang berjudul Raudhatul Muhibbin wa Nazhatul Mustaqim. Taman orang-orang jatuh cinta dan rekreasinya orang-orang yang merindu. Masya Allah, sebuah kitab yang membahas tentang cinta. Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang bercinta, yang sedang mencinta. Nazhatul Mustaqim, dan rekreasinya orang-orang yang merindu. Sebagaimana kita ketahui ya ikhwah, pemuda kita, remaja kita, terutama di Indonesia saat ini, mereka belajar cinta bukan dari ulama. Mereka belajar cinta dari barat. Ya. Mereka belajar cinta dari kisah Romeo dan Juliet. Apa indahnya. Coba kisah cinta yang berakhir tragis, bunuh diri bersamaan. Mereka belajar cinta dari kisah Rama dan Sinta. Belajar cinta dari Gali dan Ratna. Yang terbaru mereka belajar cinta dari Dilan dan Milia. Apa indahnya coba cinta-cinta yang semu seperti itu. Kalau kita kalau pemuda kita mau belajar membaca dari kitab para ulama, mereka juga menulis kitab-kitab tentang cinta. Indah, romantis. Tidak kalah romantis dengan kisah-kisah cinta yang lain, jauh lebih romantis, jauh lebih indah. Ya, mengharu birunya sama, bahkan lebih. Dan kelebihan cinta yang dibicarakan oleh para ulama jelas, cinta yang punya batasan, yaitu batasan untuk mencari ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada makhluk dengan tujuan mencari cintanya Khaliq. Mari kita coba kita bahas makna cinta yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Di sini beliau di bab pertama berterangkan tentang nama-nama cinta dan maknanya. Makna cinta dan maknanya. Yang pertama, beliau katakan cinta itu mahabbah dari kata luzum dan sabat. Ya, mahabbah itu berasal dari kata ahabba yang berarti luzum dan sabat. Apa maksudnya? Luzum itu artinya tetap, sabat yang tidak bergeser. Artinya orang yang jatuh cinta selalu meletakkan kekasihnya di dalam hati, ya, dan dia tidak mau meninggalkannya. Orang yang jatuh cinta, kekasihnya ada di dalam hatinya dan dia tidak mau hilang, tidak mau digeser, tetap sabat dalam hatinya. Ada yang berpendapat mahabbah itu justru berasal dari kata hib yang berarti anting-anting. Diambil dari makna kata khalaq dan ittirab, gelisah dan tidak tenang. Oleh karenanya anting-anting disebut dengan hib.
karena ia tidak pernah bisa diam setelah bergelantung di telinganya. Maka benar, orang yang jatuh cinta dia tidak bisa tenang. Dia gelisah memikirkan kekasihnya. Hatinya gundah tatkala tidak bisa ketemu kekasihnya. Hatinya rindu sedetik, semenit saja tidak berjumpa, tidak mendengar suara kekasihnya. Ada yang berpendapat mahabbah itu dari kata al-hubbu yang berarti wadah yang besar, yang diisi sesuatu hingga penuh dan tidak cukup untuk diisi yang lain. Wadah yang besar diisi sesuatu yang penuh sampai tidak bisa dimasuki oleh benda yang lainnya. Begitulah hati orang yang jatuh cinta. Tidak ada tempat untuk selain kekasihnya. Orang yang mencinta, hatinya penuh untuk orang yang dia kasih, untuk orang yang dia cintai. Ada yang berpendapat kata cinta itu berasal dari kata al-hubb yang berarti kayu berkaki 4 yang di atasnya itu diletakkan barang-barang. Jadi dia kayu untuk menyangga barang-barang ada di atasnya. Cinta dikatakan dengan demikian karena orang yang jatuh cinta dia rela memikul beban yang berat, memikul tanggung jawab yang berat demi untuk membahagiakan kekasihnya. Sebagaimana kayu tadi dia rela dijadikan tumpuan barang-barang yang ada di atasnya demi orang yang dia cinta. Ada yang berpendapat cinta itu berasal dari kata habbatul qalbi yang berarti lubuk hati yang paling dalam. Cinta disebut demikian karena cinta itu rasanya tembus hingga ke lubuk hati yang paling dalam. Orang yang sedang jatuh cinta maka seluruh tubuhnya terhipnotis untuk bergerak, memikirkan, bergetar tatkala dia berhadapan dengan orang yang dia cintai, tatkala dia memikirkan orang yang dia cintai. Masya Allah, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi beberapa makna cinta yang diungkapkan, yang ditafsirkan oleh ulama Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Akan tetapi soal rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Begitu juga rasa cinta. Rasa cinta tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa cinta hanya bisa diketahui dengan cara terjun ke dalam cinta itu. Rasa jatuh cinta hanya bisa diketahui dengan cara mencicipi rasa itu. Tidak bisa. Jatuh cinta itu rasanya begini, begitu. Beda satu dengan yang lainnya, pasti akan mengungkapkan hal yang berbeda. Karena rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Contohnya, ada orang yang pergi ke Surabaya, di sana beli kuliner khas Surabaya. Pulang ke kota asal, cerita, aku di sana makan ini loh, rasanya begini dan begitu. Orang yang dia cerita tentang makanan itu, dia tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah bisa paham tentang rasa makanan yang dia icipi sampai dia datang dan mencicipi makanan itu sendiri. Begitu juga dengan cinta. Kita akan tahu makna cinta, kita akan tahu rasa cinta tatkala kita nanti merasakan jatuh cinta. Dan mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah kami memohon cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbika, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Itu doa harus dihafal, baca sesering mungkin, agar apa ya? Kita dicintai Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak, kami mohon cintamu ya Allah ya Rabb. Wa hubba man yuhibbuka, kami mohon cinta, datangkan orang-orang yang mencintaiku, dan orang itu adalah orang-orang yang mencintai. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan aku berikan kepada kami cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada cinta. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah hakikat cinta yang kita hanya bisa menjelaskan sekelumit melalui perasaan orang-orang yang pernah jatuh cinta.
melalui pengalaman orang-orang yang pernah jatuh cinta. Namun hakikat rasa cinta itu hanya akan diketahui oleh orang yang sedang berada dalam samudra cinta, sedang berada pada taman-taman orang jatuh cinta. Ada sebuah kisah yang menjelaskan, menceritakan tentang seorang yang sedang dimabuk cinta. Kisah yang masyhur sudah diceritakan oleh banyak ulama, yaitu kisah Laila Majnun. Mungkin di antara kalian sudah pernah tahu ya, kisah Laila Majnun atau Majnun Laila. Seseorang yang gila karena cintanya kepada Laila. Seorang yang gila kepada Laila. Orang yang cinta kepada Laila hingga dia menjadi gila. Majnun ini nama aslinya dia adalah Qais ibn Mulawwah. Qais ibn Mulawwah. Ini cintanya kepada Laila itu tidak mendapatkan restu dari orang tua Laila. Maka dia hari-harinya diselimuti dengan memikirkan kekasihnya hingga dia menjadi gila. Padahal menurut banyak riwayat, Laila itu bukan sosok wanita yang cantik, biasa saja, parasnya biasa. Bahkan Khalid pada waktu itu pernah penasaran, bagaimana bisa seorang pemuda Qais tadi itu begitu cintanya pada Laila. Sepertinya sosok Laila itu diundang ke kerajaan, dilihat, Masya Allah, engkau biasa-biasa saja, bahkan dayangku yang paling jelek itu jauh lebih cantik daripada kamu. Bagaimana bisa Qais jatuh cinta kepadamu? Jawabnya Laila, iya, karena engkau bukan Majnun. Ya, keindahan kepada sosok wanita itu hanya bisa dilihat oleh orang yang mencintainya. Benar kata Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Cintamu kepada sesuatu itu menjadi kamu tuli dan buta. Menjadi kamu tuli dan buta. Kau tuli dari orang-orang yang mengatakan dia jelek, dia buruk, dia tidak cantik, tuli tertutup telingamu. Dan engkau buta dari parasnya yang mungkin biasa saja bagi orang lain, bagimu dia adalah wanita yang tercantik, wanita yang terindah, wanita yang menawan. Masya Allah. Dan ini sejalan dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Mata itu kalau sudah cinta, kalau sudah senang, maka yang dilihatnya semua menjadi indah. Buruk menjadi indah, jelek menjadi baik. Walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Tapi sebaliknya, mata itu kalau sudah benci, dia buta dari keindahan, buta dari keburukan. Semua yang indah jadi jelek, semua yang bagus jadi buruk. Itulah cinta bisa membutakan manusia. Masya Allah lah. Qais ibn Mulawwah ini diceritakan pada suatu hari dia jalan di kotanya. Kemudian dia bertemu seekor anjing dan ternyata anjingnya milik Laila. Ya, ketemu anjing milik Laila. Dia ikuti anjing itu, Masya Allah, diikuti. Dia tidak ingin matanya tersilap dari anjing itu sedikit pun. Itu anjingnya Laila, bukan Lailanya. Ya. Sampai pada akhirnya anjing itu berjalan masuk ke dalam masjid, ke barisan depannya orang-orang sedang sholat berjamaah. Itu Qais masuk tidak sadar, yang mengikuti anjing itu tidak sadar berjalan di depan orang yang berjamaah. Bahkan ada mengatakan dia duduk itu, ketika anjing itu juga duduk, dia duduk menunggu anjing itu di depan orang yang sholat tanpa dia sadar. Dia senyum melihat anjing itu, Masya Allah, Laila, Masya Allah, Laila, begitu. Sampai akhirnya anjing keluar, dia pun keluar. Nah kemudian di antara jamaah itu adalah salah satu temannya. Pada suatu hari nemuin sama Qais. Ya Majnun, kamu benar-benar gila, sekarang dia tambah gila kamu. Loh, kenapa? Kamu tidak sadar kemarin kamu itu berjalan, duduk-duduk di depan orang sholat. Kamu kemarin ngikuti anjingnya Laila kan? Loh, iya kamu tahu. Nah iya, kamu duduk di depan kami sedang sholat berjamaah. Itu niatnya mau menasihati, ya jangan jalan-jalan di depan safnya orang berjamaah. Maunya menasihati, tapi apa kata Qais? Astagfirullah. Saya yang mencintai Laila. Tulus cintaku kepada Laila. Aku melihat anjingnya saja. Aku ikuti, aku fokus, aku khusyuk dengan anjing itu. Sampai aku tidak melihat kalian sedang sholat berjamaah.
Tidak sadar, tidak lihat aku. Terus bagaimana kalian bisa mengatakan cinta kepada Allah? Mengatakan Allah itu kekasih kalian. Mengatakan ketika sholat itu kalian sedang bercengkrama, bermesraan kepada Allah. Tapi kalian masih sadar dengan kehadiranku. Kalian masih sadar dengan datangnya aku dan anjingnya Laila. Cinta macam apa itu? Apakah cintaku kepada Laila lebih besar daripada cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Ini orang gila bisa mengajari kaum muslimin dengan kepada hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari cintanya kepada Laila. Qais itu kalau sudah bertemu dengan sesuatu barang yang itu ada kaitannya dengan Laila, dia ikuti dengan harapan apa? Harapan agar dia barangkali sampai kepada kekasihnya, barangkali bertemu melihat kekasihnya. Seharusnya kita belajar kepada Majnun bahwasanya kalau kita akui cinta kepada Allah, maka kita ikuti hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita ikuti, ya. Kita cari segala hal yang akan mendekatkan kita kepada kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Qais bin Mulawah, sebagaimana Majnun, dia mengikuti anjingnya Laila, bukan Lailanya, anjingnya Laila. Masya Allah, dia ikuti dengan fokus, dengan khusyuk. Harapannya apa? Siapa tahu dia bertemu dengan pemilik anjing itu, yaitu Laila. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kisah yang lain, kesempatan yang lain, juga masih sama kisah Majnun Laila ini. Si Qais ini, si Majnun ini tahu bahwasanya di rumahnya Laila sedang ada hajatan. Tapi dia tidak diundang karena keluarga Laila tidak setuju dengan Qais. Tapi dia datang diam-diam. Nah, ketika di hajatan itu ternyata Laila itu bertugas untuk menuangkan makanan kepada para tamu. Pada para tamu. Maka Qais itu ikut mengantri di barisan antrian orang-orang pada waktu itu. 1, 2 bergantian. Sampailah tiba gilirannya dia. Apa yang dilakukan? Ternyata ketika Qais ini menadahkan mangkoknya itu, Laila menuangkan itu ditumpahkan. Sama Laila disenggol mangkok itu hingga tumpah. Maksudnya tidak dipaskan pada mangkoknya itu. Wah, semua orang bahagia keluarga Laila. Wah, Laila sekarang sudah tidak cinta lagi dengan Qais. Laila sudah melupakan Qais itu. Buktinya apa? Qais minta makanan sama Laila tidak diambilkan. Tapi si Qais malah bahagia, dia tersenyum. Masya Allah, subhanallah. Begitu. Ditanya sama orang Qais, kenapa kamu kok tersenyum? Kamu bahagia? Itu kamu gak diambilkan makanan sama Laila. Apa kata Qais, kalian tidak tahu. Sesungguhnya Laila menumpahkan makanan itu agar apa? Agar aku bisa mengantri dari urutan paling belakang lagi, dan kami bisa saling menatap, kami bisa saling memandang dalam waktu yang lebih lama lagi. Masya Allah. Lihat ayat ikhlas. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Kadang Allah itu memberikan kita cobaan, memberikan kita ujian, sebagaimana Laila menguji Qais dengan menumpahkan makanannya, agar apa? Agar kita berlama-lama untuk bermunajat kepada Allah, sebagaimana Qais dan Laila berlama-lama untuk saling bertatap muka, untuk saling melihat, memandang wajah kekasihnya yang sangat dia cintai. Sama ketika Allah menguji kita, Allah jatuhkan kita pada suatu masalah, maka kita harus yakin bahwasanya Allah mencintai kita dan Allah ingin kita berlama-lama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu ya bahasan pada kesempatan kali ini pada kitab ini, bab yang pertama yaitu mengenal nama-nama cinta dan maknanya dan hakikatnya. Sebagaimana saya katakan, tidak ada orang yang bisa tahu secara pasti hakikat cinta itu kecuali dia adalah orang yang sedang berada dalam samudera cinta. Maka mohonlah kepada Allah, tatkala nanti Allah menyampaikan cinta itu kepada kalian, menyampaikan cinta itu kepada kita, cinta itu adalah cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta yang akan mengantarkan kita kepada ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada makhluk yang akan mengantarkan kita kepada cintanya Khaliq. Cinta kepada manusia yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aku qouli hada. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, mari dukung channel PIB TV dengan berbelanja di IB Mart. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi nomor berikut ya. IB Mart, dari umat untuk umat.